Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kirana selaku dosen pengampu mata kuliah kami, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang bisa berkenaan hadir pada kesempatan Meet kali ini. Di sini kami akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh Bu Kirana, yaitu mengenai ecological project tentang perubahan iklim. Di sini saya Anis Fajar Fitrianti dan ada teman-teman saya Gevira Zahira Sofa dan Agustin Nurul Sejati. Baiklah, saya akan mendefinisikan tentang apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu, udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Menurut PBB, perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Penyebab perubahan iklim yaitu salah satunya efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari, kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, meski berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas berfluorinasi, dan dinitrogen oksida sebagai gas rumah aktivitas manusia, serta tanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Adanya peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan dihasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Pohon sendiri membantu mengatur iklim dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Karenanya, saat terjadi penebangan, efek menguntungkan kemudian hilang dan karbon yang tersimpan di pohon akan dilepaskan ke atmosfer dan menambah efek rumah kaca di bumi. Selain itu, peningkatan emisi juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah peternakan, khususnya pada sapi dan domba, di mana keduanya menghasilkan metana dalam jumlah yang besar saat mencerna makanan. Selanjutnya, pemanasan global. Penyebab perubahan iklim berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 yang sebagai sumber utamanya. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85% Celcius. Derajat Celcius lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Yang terakhir yaitu perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan dalam 800.000 tahun terakhir. Terdapat siklus alami dalam iklim di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Terima kasih Mbak Anis. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa penyebab perubahan iklim yang diungkapkan oleh PBB. Yang pertama yaitu pembuatan energi. Energi listrik dan panas dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil, sehingga menghasilkan emisi karbon dioksida dan nitrogen oksida, yaitu gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Yang kedua yaitu manufaktur barang. Kegiatan manufaktur dan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca. Industri manufaktur merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Menurut Center for Climate and Energy Solutions, emisi gas rumah kaca per kapita tertinggi di Amerika Serikat dan Rusia. Yang ketiga yaitu ada penebangan hutan. Emisi gas rumah kaca timbul akibat penebangan hutan, karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Karena hutan menyerap karbon dioksida, penebangannya juga mengakibatkan berkurangnya penyerapan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada penggunaan transportasi. Bahan bakar fosil sebagai sumber energi kendaraan menyebabkan perubahan iklim karena emisi gas karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu pemakaian berlebihan. Penggunaan barang elektronik, berpergian, dan jumlah makanan yang dikonsumsi berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Gaya hidup berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Riset Oxfam tahun 2020 menunjukkan 1% dari orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas polusi karbon 2 kali lipat lebih banyak dari populasi di dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Agustin Nurul. Selanjutnya yaitu gejala dari perubahan iklim. Ada beberapa gejala yang akan terjadi ketika perubahan iklim. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi. Yang kedua, peningkatan volume air akibat air es kutub mencair. Yang ketiga, musim kemarau yang berkepanjangan. Yang keempat, terjatuhnya bencana puting beliung di sekitar lingkungan. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya sumber air. Setelah itu ada dampak dari perubahan iklim. Dampak yang pertama yaitu menurunnya kualitas dan kuantitas hutan. Yang kedua, meningkatnya gas rumah kaca karena deforestasi. Yang ketiga, menurunnya produktivitas pertanian dan kuantitas air. Yang keempat, perubahan habitat dan punahnya spesies di hutan. Yang kelima, yaitu meningkatnya wabah penyakit seperti DBD atau penyakit kulit yang lainnya. Yang keenam, tenggelamnya sebagian daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir, kasus kanker kulit, katarak, marak terjadi, dan suhu tubuh manusia menurun. Selanjutnya ada mitigasi bencana yang akan dibacakan oleh Mbak Jazira. Baik, selanjutnya ada beberapa mitigasi dari perubahan iklim. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mengeluarkan program Kampung Iklim yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistematika pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi dan memberikan penghargaan kepada masyarakat lokal yang turut serta dalam membantu mitigasi perubahan iklim. Implementasi yang diharapkan dari Kampung Iklim ini yaitu yang pertama, pengelolaan sampah limbah padat dan cair. Yang kedua, penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Yang ketiga, budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca. Dan yang keempat, meningkatkan tutupan vegetasi. Dan yang kelima, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim, yaitu yang pertama, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan kementerian atau lembaga terkait pemerintah daerah dunia, usaha, dan lembaga non-pemerintah. Yang ketiga, mendorong komitmen
pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anis. Baiklah, terima kasih Mbak Agustin Nurjati dan Mbak Gevira. Di sini saya akan menyimpulkan dan menambahkan sedikit tentang cara mengatasi perubahan iklim menurut PBB, yaitu PBB menghimbau masyarakat di seluruh dunia melalui cara mengatasi perubahan iklim dengan cara menghemat energi. Dengan menghemat energi, kita dapat mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Berjalan kaki, bersepeda, atau naik kendaraan umum. Ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan serta kebugaran tubuh. Makan lebih banyak sayuran dan kurangi konsumsi daging dan susu. Memproduksi sayuran umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan sedikit energi, tanah, dan air daripada produksi daging dan susu, dan mengurangi perjalanan menggunakan pesawat. Itulah identifikasi dari perubahan iklim yang dapat kita sajikan. Selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus yang telah kita peroleh dari jurnal yang telah kita dapatkan. Kami mendapatkan 5 jurnal dan 5 buku, dan kami menyimpulkan ada 3 kasus. Yang pertama yaitu adanya dampak perubahan iklim terhadap ketinggian muka air laut di Banjarmasin. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap produksi beras di Sulawesi. Yang terakhir adanya dampak perubahan iklim terhadap kejadian demam berdarah di Jawa Barat. Pada kasus pertama yaitu dampak perubahan iklim terhadap ketinggian muka air laut. Perlu kita ketahui bahwasannya perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah, terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas atau inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali ke permukaan. Dan selanjutnya yaitu berkenaan dengan proyeksi kenaikan muka air laut, telah dilakukan penelitian sebelumnya, yaitu proyeksi kenaikan muka air laut wilayah Indonesia. Hasil proyeksi menunjukkan wilayah Indonesia mengalami kehilangan daratan-daratan akibat kenaikan muka air laut. Jika diambil hasil proyeksi untuk tahun 2010, 2050 sampai 2100 dengan luas daratan yang hilang secara berturut-turut seluas 7.408 km persegi, 30.120 km persegi, dan 90.260 km persegi. Maka sekitar 0,03% luas daratan yang hilang tersebut adalah bagian dari daratan Banjarmasin di Indonesia. Jadi, di sini saya akan melanjutkan kasus nomor 2, yaitu dampak perubahan iklim terhadap produksi beras di Provinsi Sulawesi Utara. Kasusnya perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat berdampak pada produksi pangan antara lain komoditas padi. Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya gangguan dalam produksi tanaman padi yang mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di Sulawesi. Input model terdiri dari unsur-unsur cuaca berupa radiasi surya, suhu, dan kelembapan udara, kecepatan angin, dan curah hujan. Sifat fisik tanah atau kapasitas lapang, titik layu permanen, dan parameter evaporasi tanah. Sifat kimia tanah yang bersifat pH, nitrogen, dan nitrogen total. Input agronomis, varietas, laju penggunaan benih, irigasi, pemupukan nitrogen, serta kondisi awal berupa kadar air, serta
Kondisi awal berupa kadar air tanah dan nitrogen mineral dari berbagai lapisan tanah. Perubahan iklim yang agak dominan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan yaitu pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pada pola waktu tanam tanaman. Yang pada umumnya ialah tanaman pangan. Gejala pemanasan global yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh kegiatan manusia. Produksi padi mengalami penurunan jika suhu udara dinaikkan rata-rata 0,50 derajat Celcius setiap 5 tahun. Ini disebabkan oleh pengaruh peningkatan curah hujan dan suhu udara terhadap produksi padi. Penurunan produksi padi disebabkan oleh terganggunya proses fisiologis, fotosintesis, dan respirasi pada tanaman. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan terutama pada respirasi. Dalam proses respirasi, hasil fotosintesis akan diubah menjadi CO2 dan H2O, sehingga semakin besar respirasi laju pertumbuhan tanaman menjadi berkurang. Oleh karena itu, peningkatan suhu udara harus dikendalikan. Yang selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap kejadian demam berdarah di Jawa Barat. Dampak perubahan iklim yang sangat dirasakan adalah terjadinya peningkatan suhu, peningkatan curah hujan, dan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim secara langsung akan merugikan kesehatan manusia, terutama yang berhubungan dengan kejadian penyakit, terutama penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti demam berdarah. Efek perubahan iklim yang tidak langsung terhadap kesehatan manusia melalui penyakit yang ditularkan serangga dan hewan pengerat menular, misalnya malaria dan demam berdarah. Perubahan iklim tersebut dipicu oleh terjadinya pemanasan global atau yang sering kita dengar global warming dan efek rumah kaca. Perubahan iklim yang terjadi dapat berupa peningkatan suhu, perubahan kelembapan, peningkatan curah hujan yang menjadi faktor risiko terhadap derajat kesehatan masyarakat karena timbulnya penyakit menular yang ditimbulkan melalui udara, air, dan vektor. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui perantara vektor nyamuk dan erat kaitannya dengan perubahan iklim. Tempat perindukan nyamuk ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Sedangkan unsur cuaca mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan populasi nyamuk tersebut. Curah hujan dengan penyinaran yang relatif panjang turut mempengaruhi habitat perindukan nyamuk. Dampak curah hujan terhadap kejadian demam berdarah dianalisis menggunakan linear regression model. Dari penelitian yang telah diteliti dikatakan bahwa curah hujan berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah, di mana curah hujan mempunyai nilai prediksi yang berhubungan dengan terjadinya demam berdarah. Walaupun demikian, terdapat perbedaan waktu antara peningkatan curah hujan dan peningkatan kasus demam berdarah. Perubahan iklim berpengaruh terhadap kerentanan kesehatan, sehingga perubahan iklim ini harus dihadapi. Cuaca dan iklim berpengaruh terhadap patogenesis, berbagai penyakit yang berbeda, dan dengan cara berbeda satu sama lain pula. Salah satu pengaruh perubahan iklim adalah terhadap potensi peningkatan kejadian timbulnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria, radang otak akibat Weissenel virus, filariasis, Japanese encephalitis, dan demam berdarah. Perubahan suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dapat meningkatkan populasi, memperpanjang umur, dan memperluas penyebaran vektor, sehingga berdampak terhadap peningkatan kasus penyakit menular seperti malaria, dengue fever, dan filariasis demam berdarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai mitigasinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan beberapa mitigasi yang sudah dibacakan oleh Mbak Anis. Mitigasi dari kasus yang pertama yaitu mitigasi perubahan iklim terhadap ketinggian muka air laut. Upaya adaptasi terhadap kenaikan muka air laut dapat dilakukan dengan upaya fisik dan non-fisik. Upaya fisik dapat berupa perlindungan alami dan buatan.
Upaya adaptasi fisik alami dengan membuat green belt mangrove di pesisir pantai. Upaya adaptasi fisik buatan yang dapat dilakukan dengan membangun pemecah arus, tembok laut, tanggul, dan konstruksi perlindungan dan rumah panggung. Selanjutnya, ada upaya non-fisik yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan peta rawan bencana, yaitu peta yang memberikan informasi terkait kerentanan wilayah terhadap kenaikan muka air laut. Peta tersebut juga dijadikan sebagai acuan lokasi relokasi dalam penentuan zonasi penetapan sempadan pantai dalam tata ruang dan tata guna lahan pesisir. Upaya non-fisik lainnya yaitu penyuluhan informasi tentang perubahan iklim ke publik dan pelatihan simulasi bencana oleh pemerintah. Selanjutnya, mitigasi dari kasus yang kedua yaitu mitigasi perubahan iklim terhadap produksi beras. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dan informasi terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan sistem informasi iklim. Yang kedua, menyesuaikan kalender tanam dan jenis komoditas yang akan ditanam. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan jenis dan varietas tanaman yang tahan terhadap air perubahan iklim, diantaranya tahan kekeringan, tahan genangan, dan tahan terhadap air payau. Yang keempat, penerapan teknologi hemat air, sistem irigasi berselang, dan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan pemberian mulsa. Dan yang kelima, melakukan penanaman lebih dari satu jenis tanaman. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanah. Selanjutnya, mengembangkan sistem integrasi tanaman ternak untuk mengurangi resiko dan optimalisasi penggunaan sumber daya lahan. Yang terakhir yaitu mengembangkan sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim atau crop weather insurance. Selanjutnya, untuk mitigasi yang ketiga akan dibacakan oleh Mbak Anis. Baik, dari mitigasi yang ketiga pada kasus demam berdarah dapat kita simpulkan yaitu terjadinya perubahan curah hujan berdampak pada kenaikan kejadian demam berdarah. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim terhadap kejadian demam berdarah ini, diperlukan berbagai upaya seperti upaya mitigasi, minimalisasi penyebab dan dampak, dan adaptasi, menanggulangi resiko kesehatan. Early warning system terhadap kejadian luar biasa DBD harus dilaksanakan di setiap daerah dengan memperhatikan kecenderungan perubahan faktor iklim. Selain itu, kita juga memerlukan perbaikan lingkungan yang harus disertai dengan perubahan faktor lainnya seperti perilaku dan pelayanan kesehatan masyarakat. Begitu. Terima kasih. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari 3 kasus yang kelompok kami dapatkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Ibu. Kelompok kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 5, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Yaitu saya sendiri Anis Fajar Fitrianti bersama rekan-rekan saya Gevira Zahira Sofa dan Agustin Nurul Sejati. Di sini kami akan membahas ecological project yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dari Bu Kirana. Baiklah, di sini kami akan mempraktikkan atau melakukan dan mengajak teman-teman untuk melakukan pelestarian. Perlu kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman, bahwasannya perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida
dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Oleh karena itu, di sini kami ingin mengajak kalian untuk melakukan apa sih kegiatan yang harus kita lakukan untuk menanggulangi atau mengurangi adanya perubahan iklim yang sedang terjadi. Mari kita let's go. Bre, pinjam motor dong, pinjam motor. Mau kemana? Enggak sih, jalanin motor itu pakai bensin. Nah, bensin itu menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini berdampak pada gas rumah kaca. Dan gas rumah kaca ini berefek pada suhu bumi yang semakin panas. Kamu emang gak ngerasa akhir-akhir ini suhu bumi makin kerasa panas? Iya sih, kerasa akhir-akhir itu panas banget di bumi dan aku tuh nggak tahu ternyata itu penyebabnya. Yaudah, terus aku harus gimana? Kalau mau pergi, misal jarak tempuhnya deket, ya udah jalan kaki aja. Kalau enggak naik sepeda, itu juga itu buat olahraga. Oke, gaspal. Apaan ini? Buat apa? Ya, kamu nggak tahu, ini tote bag. Kan kita mau belanja, jadi kurangi sampah plastik. Kamu tahu nggak sih sampah plastik itu adalah penyebab utama dari perubahan iklim. Jadi sampah plastik itu bisa mengurangi karena dari proses pengelolaan produksi sampai Di sini kita dapat menerapkan reduce, reuse, recycle atau yang biasanya disebut dengan 3R, yaitu langkah sederhana sebagai cara mengatasi perubahan iklim. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali, alih-alih yang sekali pakai. Selanjutnya, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, karena ini bisa mengatasi perubahan iklim dengan menguranginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi, yang berarti lebih sedikit emisi. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda merupakan bentuk olahraga yang menyehatkan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih di bumi. Meningkatnya temperatur udara yang disebabkan oleh pemanasan global dalam perubahan iklim ini menyebabkan semakin cepatnya penguapan atau evaporasi, sehingga menyebabkan air tanah semakin cepat berkurang. Air tanah yang berkurang ini akan mempengaruhi ketersediaan air di muka bumi. Peningkatan suhu udara yang disebabkan pemanasan global dapat perubahan iklim yang mengakibatkan cepatnya penguapan atau evaporasi. Hal ini memberikan dampak pada air tanah yang semakin berkurang. Air tanah yang berkurang akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan presipitasi yang tidak merata. Tidak meratanya presipitasi menyebabkan suatu daerah dengan lokasi lain di bumi memiliki curah hujan yang berbeda. Ada daerah yang mengalami kenaikan curah hujan, ada pula yang menurun. Lalu, bagaimana kalau kita mengembangkan perilaku agar membantu menanggulangi perubahan iklim? Yaitu dengan cara yang telah kita terapkan tadi. Meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar mengenai dampak dari perubahan iklim, mengubah moda transportasi dari yang semula mahal menjadi transportasi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, mengubah pola makan kita, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang-buang makanan, hemat energi, dan melakukan 3
ekologikal yang sudah dilakukan memiliki dampak untuk mengurangi perubahan iklim. Nah, menurut kelompok kami, masih banyak dipertanyakan apakah ekologi kita yang diterapkan ini memiliki dampak untuk mengurangi persoalan mengenai perubahan iklim. Nah, kegiatan yang sudah kami lakukan ini cukup membantu untuk mengurangi adanya perubahan iklim karena sudah dijelaskan bahwasannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah aktivitas alternatif yang kita tujukan untuk sedikit mengurangi adanya dampak perubahan iklim. Bagaimana kita ketahui menerapkan 3R salah satunya. Untuk itu kita harus menjaga kelestarian bumi kita dan menjaga dari adanya perubahan-perubahan yang dapat mengganggu atau merusak keseimbangan populasi di bumi ini. Alangkah baiknya kita harus menerapkan hal-hal positif tersebut. Terima kasih.